Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Kali ini kita di Tribun Rakyat membahas isu-isu seputar penegakan hukum dan keamanan nasional yang hari ini menjadi wacana yang cukup serius di kalangan masyarakat. Dan hari ini narasumber yang sudah ada di depan kita ini yang bersama kita akan mengulas, dia adalah Sekjen Jaringan Aktivis 98 Bang Ferry Supriyadi. Iya. Beliau ini juga sekaligus adalah bagian salah satu dari ribuan aktivis 98 yang saat itu turun ke jalan menyaksikan reformasi saat itu. Bang, hari ini kita kembali bicara soal isu keamanan dalam hal ini Polri, Iya. yang belakangan ya cukup sensasional lah di tengah masyarakat ini. Nah, di bawah salah satunya isu Polri di bawah kementerian nih, Bang, Iya. yang saat ini menjadi polemik. Sebenarnya kalau menurut Abang, isu ini sebenarnya datangnya dari mana? Sampai saat ini muncul kembali gitu loh, muncul Iya. sekarang gitu. Silakan, Bang. Ya, sebenarnya satu mungkin kita melihat bahwa ini ada sebuah pergeseran yang mau dilakukan. Pergeseran isu bisa mungkin ke arah situ. Nah, kalau kita lihat siapa yang menggulirkan isu, kan kita tahu nih yang ngomongin ini kan bekas jenderal semua. Jadi jelas dong siapa yang punya kepentingan di dalam hal ini tentang institusi Polri ini. Mantan jenderal ini dari angkatan mana kan kita tahu nih. Mereka itu dari angkatan darat. Nah, kita melihatnya dari situ. Berarti kepentingannya siapa? Jadi jelas nih permainannya itu. Nah, satu sisi itu, kedua ya mungkin lagi genit-genitan aja dia mereka ini. Cari sensasi aja sebenarnya. Cari sensasi dengan mendiskreditkan institusi Polri ini. Ya, sampai hari ini kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak cukup ampuh ya untuk mempengaruhi publik tentang reformasi yang berjalan ini. Karena kan institusi Polri ini kan lahir dari sebuah reformasi yang dilakukan ketika 98 itu. Jadi kita pahamlah siapa pemain di belakangnya itu. Bang, bisa digambarkan sedikit nggak di saat reformasi itu, di mana saat itu Polri dan TNI masih menjadi satu. Nah, bisa digambarkan sedikit, Bang, apa yang melatar belakangi sampai saat itu Polri harus pisah dari TNI. Jadi dulu itu ada yang disebut namanya dui fungsi ABRI. Nah, ketika itu dalam dui fungsi ABRI itu Polri ada di bawah TNI, tentara ya. Nah, kenapa peristiwa 98 itu terjadi? Itu kan peristiwa yang rentetannya panjang. Jadi ada akumulasi kemarahan rakyat ketika itu dalam penanganan hukum terhadap aktivis-aktivis yang menyuarakan suara rakyat yang diperlakukan secara militeristik, kayak semacam penculikan, pembunuhan. Jadi dalam penegakan hukum itu ya dilakukan lebih mengedepankan cara-cara militeristik. Jadi pembungkaman. Nah, dari situlah akhirnya kemarahan publik itu mengkerucut menjadi sebuah gerakan reformasi 98. Maka dari peristiwa gerakan 98 itu membuat dui fungsi ABRI itu berhenti. Maksudnya tidak lagi difungsikan. Terpisahnya antara TNI dengan kepolisian. Dengan dilahirkannya undang-undang kepolisian itu. Jadi dari situlah sebenarnya
Itu puncak dari apa kemarahan publik, dan emang ketika itu Orde Baru Soeharto dalam penegakan hukum yang dia lakukan itu ya secara militeristik. Jadi ada orang-orang yang kritis, ada orang-orang yang namanya melakukan sebuah perlawanan terhadap kekuasaan, dianggapnya itu sebagai pengkhianat atau mengganggu melawan negara. stabilitas kekuasaan ketika itu ya. Nah dari situlah akhirnya mengakumulasi menjadi sebuah perlawanan terhadap kekuasaan ketika itu. Dan puncaknya ya 98 itu, kejatuhannya Soeharto. Itu sebenarnya ya dari situ sih rangkaian peristiwanya. Gimana penguasa ketika itu dalam penegakan hukumnya ya yang dia lakukan ya secara militeristik. Dengan cara diculik, dibunuh tanpa proses hukum gitu. Nah dari situlah akhirnya kita teman-teman aktivis itu meminta salah satu klausul mencabut duit fungsi ABRI itu. Dan salah satunya Polri harus di bawah presiden. Kira-kira menurut Abang mengapa sih posisi Polri yang di bawah presiden menjadi salah satu capaian terpenting dari era reformasi? Jadi kita harus melihat pilar negara dalam penegakan hukum itu kan ada 3. Institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan institusi kehakiman. Nah, kenapa kepolisian itu harus ada di bawah presiden? Kan undang-undang kepolisiannya mengatur begitu. Ya. Bahwa salah satu penegakan hukum instrumen negara dalam penegakan hukum yang garda terdepannya kepolisian. Maka untuk supaya ini kepolisian itu harus ada di bawah kendali negara, yaitu presiden. Idealnya kan seperti itu. Sementara Bang, belakangan ini kan muncul isu yang sama-sama kita tahu, dorongan untuk Polri di bawah kementerian. Nah, sebenarnya kalau menurut Abang, apa perbedaan mendasar Polri di bawah presiden dan nantinya di bawah kementerian? Oh, sangat jelas. Sangat jelas itu sangat berbeda ketika institusi Polri di bawah kementerian ini kan akan membuat racu dalam penegakan hukum. Maka ini harus di bawah kementerian karena institusi Polri itu salah satu lembaga penegakan hukum yang dimana itu adalah sebuah pilar negara. Nah kalau ini di bawah institusi kementerian, apa nggak rancu nih dalam penegakan hukum? Pasti rancu. Karena ini pasti akan bertentangan dengan undang-undang lainnya gitu. Karena yang namanya pilar negara itu harus punya dasar sendiri. Maksudnya dia harus berdiri sendiri. Makanya undang-undang didasari oleh undang-undang gitu. Kepolisian tidak berdiri sendiri, ada dasarnya, ada undang-undangnya. Kenapa? Karena ini salah satu pilar negara gitu. Jadi kalau di bawah kementerian jadi bagaimana? Ini malah rusak, malah hancur dalam penegakan hukum. Jadi itu sih sebenarnya nggak ideal kalau kepolisian di bawah kementerian itu idealnya tidak ideal. Ini sudah ideal sebenarnya ketika institusi Polri berdiri sendiri dengan dasarnya ada undang-undang kepolisian ya untuk kepentingan apa ya penegakan hukum. Nah, dan terakhir kemarin di rapat DPR, Komisi 3 DPR ya Bang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo secara tegas dan gamblang menyatakan menolak untuk Polri di bawah kementerian ini Bang. Sebenarnya kalau menurut Abang, apa makna politik dari sikap Kapolri ini? Ya sebenarnya itu bentuk penegasan aja. Dia lebih paham bahwa
sebuah negara itu, negara kuat itu ya harus punya hukum yang jelas. Ya. Nah, satu itu, kedua, betapa rancunya nanti ketika institusi ini tidak berdiri independen, itu tidak berdiri sendiri gitu dalam hal penegakan hukum, dan itu punya proses yang rumit kalau kita dikembali ke harus wah itu prosesnya, dan itu tidak ideal. Kan kita harus melihat sesuatu secara ideal, idealnya seperti apa. Nah, kalau Pak Kapolri dia sampai menekankan bahwa dia jelas-jelas menolak, ya itu sudah pas. Dia lakukan itu sudah pas dalam hal menjaga marwah hukum, penegakan hukum di Indonesia ini. Itu sudah benar, apa yang dilakukan Kapolri itu sudah benar, dan dia tidak, ya konteksnya jelas lah, bicara tentang supremasi hukum di kita ini. Nah, kalau ya itu tadi, akan susah, kita juga susah berpikirnya kalau kita bicara kepolisian di bawah kementerian itu gimana nanti. Ya contoh lah, ketika kepolisian di bawah TNI ketika itu, ketika dua fungsi ABRI itu berlaku, cara penegakan hukumnya yang dilakukan kan secara militeristik, dan itu bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan marwah demokrasi yang sedang berjalan ini. Jadi ya kembali ke belakang lagi gitu. Kan kita harus jalan ke depan. Itu yang dilakukan Kapolri itu sudah tepat, bagi saya itu sudah tepat dia lakukan itu, karena itu sesuai dengan idealnya sebuah negara dalam menjaga marwah hukum. Nah, marwah hukum itu kan jelas ada konstruksinya gitu kan, ada polisi, ada kejaksaan, ada kehakiman. Ini kan hierarkinya seperti itu. Nah, kalau ini di bawah kementerian, jadi gimana ini proses itu? Proses penegakan hukum itu gimana? Jadi ini yang akan nanti malah menjadi sebuah persoalan baru yang selesai negeri ini kalau begitu caranya. Kan muncul juga dalam pengontrolan pengambilan keputusannya. Itu bukan itu aja, banyak kepentingan yang akhirnya ya sebenarnya nggak ideal. Kepolisian di bawah kementerian itu hal yang tidak ideal. Ini sudah pas, udah ideal ketika institusi hukum itu harus berdiri sendiri. Makanya kepolisian undang-undangnya sendiri, kejaksaan undang-undangnya sendiri, kehakiman pun undang-undangnya sendiri. Itu udah bentuk idealnya sebuah konstitusi negara. Ya Bang, kemarin juga DPR telah menyetujui beberapa poin, 8 poin percepatan reformasi. Salah satunya Polri di bawah Presiden. Menurut Abang, seberapa kuat apa keputusan DPR ini secara politik dan juga secara hukum, Bang? Kalau menurut Abang? Ya menurut saya ya DPR sudah sadar lah. Sudah sadar tentang mekanisme hukum. Karena ini mekanisme hukum yang sedang berjalan hari ini kan sebenarnya udah ideal. Sesuai dengan kiblat hukum bangsa ini kan, yang ke Eropa ya, bukan ke Barat gitu kan kiblat kita ini. Ya, jadi secara ini udah ideal lah, udah. Dan DPR menyadari itu sehingga tidak termakan oleh isu-isu yang digulirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan menurut Abang, apakah arah ini hanya respon sesaat atau hanya polemik politik menurut Abang? Saya pikir tidak respon sesaat. Itu hasil dari sebuah kajian yang mendalam dalam hal penegakan hukum atau citra hukum di Indonesia ini, yang hari ini ujiannya cukup berat ya, yang dihadapi oleh polisi, kejaksaan, dan kehakiman. Karena ini sudah menjadi sorotan publik
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga itu. Ya. Maka dari itu ya harus dimaksimalkan supaya apa yang menjadi harapan publik terhadap penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya ideal lah apa yang dilakukan oleh DPR kemarin, tidak terpancing oleh isu-isu yang digulirkan oleh sebagian masyarakat yang sebenarnya punya agenda-agenda pribadi lah. Oke. Dengan menyerang salah satu institusi Polri. Bang, Itu sih. wacana menurut Abang mengapa sih wacana menempatkan Polri di bawah kementerian ini oleh sebagian orang disebut sebagai jalan mundur reformasi? Kalau menurut Abang, apakah itu benar atau seperti apa? Oh, udah jelas lah jalan mundur. Jalan mundur. Kembali lagi kepada Dwi Fungsi ABRI. Ya jelas dong rakyat ini nggak terima dengan hal semacam itu. Rakyat punya traumatik yang sangat luar biasa terhadap TNI ini. Oke. Dan kalau risiko menurut Abang seperti apa? Kalau misalkan Polri benar di bawah kementerian, ini kalau risiko yang negara akan runtuh. Karena itu salah satu pilar hukum, pilar negara dalam penegakan hukum. Ya, kalau salah satu Kapolri itu ini ya, kan ada 3 pilar negara nih. Kebudayaan, politik, dan hukum. Ini budaya kita udah rusak nih. Politik kita udah hancur-hancuran. Yang kita masih punya harapan ya hukum. Nah hari ini hukum sedang benar-benar diuji oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini supaya ini. Ya kalau ini terjadi ya rusaklah negara. Itu menjadi tantangan terbesar. Tantangan terbesar itu, ya harus sadar di situ. Ini kan kebanyakan kan orang-orang yang teriak-teriak. Apalagi ini kan banyak kan mantan-mantan jenderal nih yang ya sebenarnya tujuannya lah untuk kepentingan pribadi supaya mereka dicolek-colek. Kalau oligarki pakai dong gue kan gitu. Jadi ini juga bagian dari sakit hati atau seperti apa menurut Bukan sakit, ini satu hanya sensasi aja. Karena kan mereka juga nggak bisa apa-apa juga, cuma bisa teriak aja, hanya cari popularitas saja. Satu itu, kedua biar dicolek. Kalau oligarki pakai dong gue udah jadi rakyat masa ditinggalkan gitu. Kan seperti itu sebenarnya. Oke. Bang, ini kita ke soal baru-baru ini salah satu mantan jenderal TNI, Pak Gatot Nurmantio. Di mana pernyataannya soal Kapolri yang memerintahkan anak buahnya, dalam hal ini Polri secara keseluruhan, untuk berjuang sampai darah penghabisan. Nah, pernyataan Kapolri ini dituding sebagai salah satu wacana isu atau sikap pemberontakan kepada Presiden Prabowo, dan pernyataan ini pun juga menuai kontroversi. Bagaimana kalau Abang membaca pernyataan Pak Panglima, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio itu? Itu pernyataan yang provokatif lah sebenarnya. Pernyataan orang yang tidak punya tanggung jawab. Karena apa? Ya kita kan melihat track record juga. Ketika dia jadi Panglima, apa sih yang dia kerjakan? Apa sih prestasinya dia ketika itu? Nggak ada. Setelah dia jadi rakyat biasa, baru teriak-teriak seolah orang-orang yang bersih, seolah orang-orang yang mau berjuang kepentingan negara. Ya kalau mau itu ketika dia menjabat dong. Udah tahu nih bangsa ini rusak. Kenapa setelah dia tidak menjabat baru teriak-teriak? Kan itu bentuk manusia munafik kalau saya lihat. Munafik lah dia. Ketika menjadi begini teriak-teriak, ajak-ajak rakyat untuk berontak, ajak-ajak rakyat untuk melakukan sebuah gerakan, ujung-ujungnya balik badan, taruhan lah kita. Orang-orang model gitu kita udah keukur lah. Nanti ujung-ujungnya ketika peristiwa perlawanan rakyat terjadi, ya mereka ketika situasi begitu ngumpet. Ini udah sering terjadi kayak gitu, kita banyak pengalaman. Bang, salah satunya Pak Gatot ini juga kekeh untuk meneriakan agar Polri di bawah kementerian nih, Bang.
menurut Abang, apakah ini juga masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap reformasi atau seperti apa sih? Itu pengkhianatan terhadap negara. Oke. Pengkhianatan terhadap negara. Ya kalau kita mau buka-bukaan nih, kita mau buka sejarah. Hmm. Pak, waduh, ini kalau kita bongkar sejarah, wah, ini susah kita ngomongnya mereka ini. Hmm. Mereka ya, yang jelas yang sekarang menggulirkan itu ya, itulah sebenarnya bentuk pengkhianatan terhadap negara. Oke. Supaya negara ini tetap tidak stabil, negara tetap kisruh aja, ribut aja dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak substansial. Oke. Bang, kita tahu bangsa ini punya pengalaman yang tadi juga Abang jelaskan soal sejarah kelam yang pada masa reformasi itu, di mana menjelang HUT ini ke-20 dan berujung tragedi di tubuh institusi negara. Ada pelajaran penting dari peristiwa di mana dalam konteks menjaga stabilitas narasi elit hari ini dalam tragedi 1965 misalkan 7 perwira TNI Angkatan Darat saat itu diculik dan dibunuh, lalu situasi politik nasional berubah secara drastis. Ya. Apakah menurut Abang sejarah ini seharusnya membuat para tokoh politik di bangsa ini, termasuk mungkin salah satunya Pak Gatot juga menjadi ya kita anak muda juga pikirnya beliau adalah panutan tokoh politik juga ya, harus berhati-hati dalam melontarkan tudingan keras terhadap institusi negara, apalagi muncul narasi-narasi ekstrim seperti tudingan pembangkangan terhadap institusi atau negara dan bahkan presiden. Kalau menurut Abang, bagaimana Abang memandang ini dalam masa transisi? Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh mantan atau jenderal bekas satu itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap NKRI, di mana hari ini kan kita udah tahu, semakin kesini kan kita semakin membenahi semua, terutama dalam penegakan hukum. Seperti halnya gini, kan setiap generasi di kepolisian kan semakin kesini, makanya kan polisi itu selalu punya moto setiap untuk apa itu dalam proses pembenahan dan perbaikan institusi itu supaya lebih humanis, tidak lagi seperti militeristik. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara Gatot Nurmantio itu ya salah satunya ya itu hanya mencari sebuah sensasi dan dia sebenarnya tidak pernah berpikir untuk kepentingan negara ke depan. Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya aja. Bohong lah kalau kita bicara dia untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya kalau bicara kepentingan bangsa dan negara, kenapa ketika waktu menjabat dia lakukan lakukan sebuah terobosan-terobosan yang baik untuk bangsa dan negara, dan ya ketika dia sudah nggak menjabat baru ngomong lah ya, kita udah paham lah orang-orang semacam itu tujuannya untuk apa. Ya cuman hanya untuk ya satu ya minta saya yakin orang-orang model gitu kalau disodorin jabatan atau disodorin apa namanya megang pasti berbalik badan, 100% balik badan. Apa yang dia omongin selama ini cukup lah, itu hanya omongan-omongan yang nggak bisa dipercaya. Kita ini rakyat sudah nggak percaya dengan mantan-mantan. Ini kan karena nggak kebagian kue aja makanya teriak-teriak. Coba kalau dikasih kue, dikasih kue pembangunan, selesai juga. Atau dikasih apa gitu. Atau dia dikasih apa posisi yang jelas di sebuah institusi kekuasaan, paling ujung-ujungnya balik badan, dia akan ngomongnya tidak sesuai lagi dengan apa yang dia omongin. Itu udah biasa di Jadi ini cari sensasi doang atau seperti apa sih? Itu hanya cari sensasi aja. Bukan, ya cuman pengen perhatian aja, kayak anak-anak pengen diperhatiin sama emaknya gitu, minta jajan gitu. Model-model gitu lah. Iya. Kita udah paham banget lah yang kayak gitu. Karena
beberapa kali peristiwa ketika terjadi gejolak mereka itu pada ngumpet. Hmm. Nah model-model gitu kita percaya dengan orang-orang semacam itu, aduh ampun deh. Oke, Bang, ini soal reformasi Polri. Hmm. Apa seharusnya fokus utama reformasi Polri ini ke depan ini, Bang? Apakah di soal kulturnya atau Hmm. seperti apa? Kalau menurut perspektifnya, Bang? Ya kembali itu kultur semua harus diperbaiki karena polisi itu kan sipil yang dipersenjatai. Jadi dia harus keluar dari pola-pola militeristik. Makanya harus lebih humanis gitu dalam hal penegakan hukum, dalam hal pengabdian terhadap negara, menghadapi masyarakat. Makanya kan kita tahu lah setiap Kapolri kan punya moto, punya hal-hal itu dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan supaya polisi ini harus benar-benar humanis gitu dalam penegakan hukum di masyarakat. Karena apa? Emang selama ini kan ketika masih di bawah TNI, ya pola-pola militeristik kan masih terbawa-bawa nih. Kan ini kan kultur semacam ini kan tidak bisa langsung bersih gitu dari tubuh kepolisian. Butuh Maka waktu yang pelan-pelan butuh panjang. waktu yang panjang. Nah, ini makanya setiap Kapolri itu kan selalu ada moto ya Oke. yang dia pakai. Untuk apa? Dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka merubah kultur. Ya. Itu harus terus dilakukan gitu supaya bener polisi itu benar-benar polisi yang dicintai oleh rakyat dan rakyat merasa polisi itu sebagai pelindung gitu, pelindung masyarakat. Nah, itu kan harus. Nah, upaya-upaya merubah kultur itu harus terus dijalankan ke polisi supaya sifat-sifat militeristik itu benar-benar terlepas dari polisi. Nah, ini kan panjang juga nih. Dan itu emang pelan-pelan pasti akan terjadi. Karena siapapun pemimpin Kapolrinya ya. Siapapun pasti akan ada moto yang dia pakai. Iya. Untuk apa tujuannya? Ya itu tadi. Merubah kondisi-kondisi yang selama ini, ya intinya kan polisi itu kan sipil yang dipersenjatai ya. Maksudnya dia itu dalam kerangka hukum atau konstruksi itu kan dia bukan bagian dari militer, tapi sipil. Untuk apa? Sipil yang dipersenjatai untuk apa? Untuk dalam tujuan penegakan hukum. Kamtibmas juga. Kamtibnas gitu. Nah, untuk upaya itu kan butuh orang-orang yang insan polisi yang benar-benar humanis. Oke. Apa pesan pentingnya, Bang, yang perlu disampaikan ke publik agar isu ini tidak merembet ke arah delegitimasi Polri juga dan demokrasi kita ini? Apa pesan yang ingin pesan saya kepada publik, masyarakat, baca sejarah yang benar supaya tidak terjebak oleh orang-orang yang paranoid gitu. Mantan jenderal yang paranoid mengisukan sesuatu yang sudah tidak relevan lagi gitu. Seperti hal bilang komunis ini, aduh isu ini isu-isu usang yang hari ini Gen Z ini nggak peduli mau komunis mau apa, nggak dipikir Gen Z hari ini tuh. Maksudnya kalau kita paham sejarah dengan benar, kita tahu siapa sebenarnya pengkhianat negara ini, pengkhianat NKRI itu. Kita bisa paham itu dan kita akan sadar. Jadi ketika kita sadar, ya kita tidak mudah termakan oleh isu-isu yang murahan ini, yang dimainkan oleh mereka-mereka. Yang jelas mereka ini kan manusia-manusia paranoid. Paranoid terhadap dosanya sendiri. Gitu. Mereka kumpulan orang-orang berdosa sebenarnya. Kalau ke masyarakatnya seperti apa pesannya, Bang, untuk ya itu tadi, bersama Polri menjaga Kamtibmas ataukah seperti apa? Ya terhadap masyarakat ya hari ini kan institusi kepolisian ini benar-benar sedang diuji. Dijadikan apa namanya bantalan oleh sebagian orang yang merasa pintar, sebagian orang yang merasa intelektual, menyudutkan. Tapi dengan sikap Kapolri hari ini dia tidak responsif terhadap kondisi itu dan dia lebih humble ya, humble melihat kondisi dia, cara menanganinya, terus dia memperbaiki institusi polisi dan
Ya intinya pesan saya terhadap masyarakat, jangan mudah termakan hasutan-hasutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena mereka-mereka itu ujung-ujungnya hanya mengorbankan, ujung-ujungnya masyarakat yang jadi korban, Ya, orang yang tidak tahu situasi, orang yang tidak paham tentang proses perjalanan negara ini seperti apa, akan termakan dengan mudah ya. Intinya kita lebih, masyarakat lebih memfilter ya apa yang menjadi isu publik ini, jangan mudah ya, reaksi dan apalagi mudah percaya terhadap apa yang mereka lakukan. apalagi di arus informasi Apalagi yang harus pesat ini. reformasi yang besar, yang harus perubahan ini, jangan sampai akhirnya negara ini mundur ke belakang, rusak. Jadi ada dua pilihan, negara itu mundur atau maju. Hmm. Ya kalau maju ya kita harus banyak belajar membaca sejarah yang benar, pahami sejarah itu dengan benar supaya isu-isu murahan itu tidak tidak mudah menjadi sebuah hasutan yang ujung-ujungnya merugikan bangsa Ya, ini. dan Ya, Polri, negara penegakan hukum nggak akan bisa maju kalau tanpa bersama iya, tanpa negara, bersama negara dan masyarakatnya. masyarakat ya itu. Ya perlunya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat. Ya makanya itu perlunya untuk kepolisian sendiri lebih humanis lah dalam menangani masyarakat. Jangan sampai kayak isu-isu yang atau kemarin yang muncul tukang es lah, yang Iya, terus yang istrinya mau iya, dijamret iya. terus jadi, nah yang kayak gitu hindari lah. Maksudnya jangan kayak gitu. Jangan perlakukan rakyat seperti budak atau seperti orang yang Iya. waduh, Ini kan negara tanpa rakyat nggak akan ada negara. tuh, Rakyat tanpa negara, rakyat nggak pasti ada. Itu harus dipahami itu. Maksudnya lembaga negara, kepolisian dan masyarakat harus kerjasama yang baik. Makanya kan ada apa Babinsa, apalah itulah perlu maksudnya yang dijadiin Babinsa itu orang-orang yang benar-benar paham psikologis masyarakat, jangan kayak gitu, jangan petang-petang peteng-teng di mata rakyat. Itu kalian itu abdi abdi negara, negara. abdi rakyat, melayani masyarakat, ajari rakyat itu dengan hal-hal yang lebih baik gitu ya. Santun, lebih Santun ya kayak begitu. lebih dicintai masyarakat gitu. Nah, begitu jangan kayak aduh, kita lihat juga Ya, miris juga gitu. salahnya yang buat oknum. Tapi kan Ah, pandangan publik ini kan publik mengarahnya akhirnya ke mengarah ke institusi. Ya, yang institusi. kayak gitu ya. Polisi juga harus menempatkan lah Ya, orang-orang yang humanis lah di masyarakat supaya masyarakat juga benar-benar merasa terlindungi dengan adanya polisi itu. Jangan akhirnya ini rakyat hari ini kan lihat iya, polisi tentara, waduh, kayak melihat sesuatu yang menakutkan gitu. Jangan begitu. Tapi ketika rakyat melihat polisi, lebih nyaman, lebih adem ya. harus, aduh, merasa Iya, terlindungi. Ya, nah, hal semacam itu harus diciptakan. Gitu. Jangan kita melihat polisi itu aja udah kayak belum apa ya. Padahal kita nggak punya salah apa-apa, rasanya takutnya udah berlebihan. iya, Nah itu harus dirubah supaya jadi kita itu rakyat nih melihat polisi ada rasa aman gitu. iya, Wah ada polisi nih aman nih kan gitu, harus begitu, jangan ada polisi ini kita takut iya. ngumpet. Padahal Dan ya itu itu yang fakta. terjadi, Ya, faktanya di lapangan kan masyarakat lihatnya seperti itu. iya. Nah itulah yang harus dirubah. Jadi gimana caranya polisi ini, masyarakat itu ketika lihat polisi merasa aman nih, ada polisi merasa terlindungi. Jangan ada polisi rasa takut deh, Iya. aduh ada apa nih, jangan kayak begitu. Itu Jadi harus, hal itu dah istilahnya yang harus jangan sampai jadi traumatik sosial di masyarakat itu ya. yang terjadi, traumatik sosial yang berlebihan, akhirnya belum apa-apa belum kita tahu, nggak ada dosa nggak ada apa, lihat polisi udah rasa takut dulu kan. Nah itu ya, itu traumatik masyarakat. Nah itu harus dirubah, Itu catatan penting untuk catatan penting supaya kedepannya ya perbaikan terhadap bangsa dan negara itu membuahkan sebuah hasil yang bisa
ya masyarakat misalnya nyaman, keadilan benar-benar dirasakan, nah itu Ya. harus terjadi. Oke, baik Bang. Terima kasih atas ulasan yang luar biasa sebenarnya menyikapi isu-isu belakangan. Mungkin ada pesan-pesan yang terakhir yang mau ingin disampaikan, Bang, terkait dengan Ya isu kita hari pesan ini. terakhir, ya kalau bikin isu yang benar-benar apa namanya faktual gitu, jangan membodohi masyarakat gitu kan. Ini buat mereka-mereka Iya, nih iya, iya. yang sekarang lagi gencar-gencar. Hmm. Janganlah apa intelektualnya kalian itu dipakai hanya untuk membodohi masyarakat. Hmm. Bikinlah masyarakat yang cerdas gitu kan, dengan membangun isu-isu yang sifatnya eh, produktif gitu. Produktif dalam hal ini ya membangun kesadaran masyarakat, itu yang penting sebenarnya. Bukan hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan Hmm. mereka gitu, segelintir mereka. Kepentingan pribadi itu yang terjadi hari ini. Cukup, Bang. Oke, Oke. terima kasih Bang Ferry Ya. sudah menempatkan waktu di Tribun Rakyat. Sekali Ya. lagi ini bagian dari cara kita untuk sama-sama mengingatkan Ya. juga masyarakat juga Ya. agar sama-sama saling percaya terhadap Ya. penegakan hukum kita. Terima kasih, mungkin kita akan jumpa di lain waktu lagi Bang Ferry. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Dan juga teman-teman pemirsa, cukup sampai di sini saja perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.